Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk mendalami agama kita. Kita beribadah. Kita selalu mengingat bahwa manusia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah lah yang memiliki segala-galanya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi bagaimana agar kita dapat beribadah dengan baik? Kalau bicara teori, seringkali kita mendengar teori beribadah itu dengan rasa takut dan rasa haram. Apa yang harusnya engkau takuti? Dan apa pula yang seharusnya kita harapkan? Babul khauf, bab tentang takut kepada Allah sudah kita bahas. Di mana kita jadi sadar bahwa memang hanya Allah lah yang patut ditakuti. Kita juga sudah membaca tentang kenapa kita sangat berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kekurangan kita. Karena kita tahu Allah Jalla Jalaluh itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia maha pengampun dan maha pemaaf. Kita juga sudah membaca sebuah hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berada di atas keimanan, yang bersyahadat dan tidak melakukan kesyirikan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azidu ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya atau lebih. Dan barang siapa mengerjakan satu keburukan, maka balasan keburukan itu pun adalah keburukan yang sama atau aku berikan ampunan. Dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan barang siapa mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku pun akan mendatanginya dengan berlari. Dan barang siapa menghadap kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, tetapi dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebanyak isi bumi pula. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, ini adalah hadis-hadis yang menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa baiknya Allah. Abu Dzar meriwayatkan dari Nabi SAW, dan Nabi mengatakan Allah berfirman. Ini dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Allah mengatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha au azid. Siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan, yang berbuat satu kebaikan, satu, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat atau lebih. Dalam hadis lain dikatakan ila sab'i mi'ati dhif, sampai menjadi 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang tanpa batasan, seperti puasa yang Nabi SAW menjelaskan. Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, kata Allah, itu milikku dan aku yang kasih balasan. Nggak ditimbang, nggak ditakar, Allah yang kasih. Subhanallah jemaah. Sedangkan kalau berbuat dosa satu, maka dicatat satu, balasannya sama. Au akhir, atau diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Gimana subhanallah jemaah. Kalau kita melihat sistem pembalasan, sistem pencatatan amal kebajikan lalu pembalasan, di mana engkau berbuat satu kebaikan dilipat gandakan, dan engkau berbuat satu dosa, tetap dicatat satu dosa, atau bahkan diampuni sama Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu,
Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, dari satu umrah ke umrah selanjutnya. Itulah masa-masa atau ibadah-ibadah yang menghapuskan dosa selama dosa-dosa besar dihindari. Begitu banyaknya penghapusan dosa. Makanya kalau pada hari kiamat ada manusia yang amal buruknya lebih berat dari amal kebajikannya, ini orang gak benar. Kalau amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, padahal amal baik itu dilipat gandakan dan amal buruk itu masih ada kesempatan untuk diampuni dan satu ditulis satu, maka orang ini memang gak punya kebaikan. Subhanallah. Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah nggak akan menzalimin. Yang dosa aja masih ada kesempatan untuk diampuni. Ada dosa yang diampuni tanpa dia bertobat. Kenapa Ustaz? Itulah kebaikan Allah. Kalau Allah mau ampuni dia. Atau dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Atau dengan syafaat orang-orang soleh. Lalu engkau nggak mau mendekat sama Allah. Engkau masih melangkah menjauh dari aturan Sang Pencipta. Lalu Allah Azza wa Jal menjelaskan lebih detail lagi tentang barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal. Satu jengkal ini dari ujung jempol, ujung jari kita nih. Kalau kita datang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah tuh lebih dekat lagi sama kita. Zira'an, satu hasta, lebih dekat lagi. Allah tuh gembira banget ketika hambanya balik kepada Allah SWT. Kita kalau ada orang minta maaf sama kita, dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar, lalu dia minta maaf, kita sakit hati. Kadangkala kita belum memaafkan dia. Tapi Allah Rabbul Alamin, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Dia memiliki sifat-sifat yang indah. Kita datang kepada balik nih satu jengkal, Allah lebih dekat lagi sama kita. Wa man taqarraba minni dhira'an, yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka Allah akan lebih dekat lagi satu depa. Satu depa itu dari ujung jari ke ujung jari melewati dada kita. Kira-kira satu depa itu 5 hasta. Lebih dekat lagi Allah kepada kita. Wa man atani yamshi, yang datang kepada Allah berjalan kaki. Allah nyuruh kita lari ya. Fafirru ilallah. Tapi ada orang yang diajak hijrah, diajak kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kadangkala dia masih bermalas ria. Dia mendatangkan dirinya kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan menyambut dia, kata Allah Azza wa Jal, dengan berjalan yang lebih cepat. Subhanallah jemaah. Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Yang wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Ahibati fillah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an." Barang siapa yang datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, tapi dia menjumpaiku tanpa melakukan kesyirikan sedikit. Syai'an, enggak ada dia melakukan kesyirikan. Maka aku akan menjumpai dia dengan seperti dosa dia itu. Ampunan. Jamaah rahmakumullah. Kalau kita ngelihat ayat-ayat, hadis-hadis tentang roja ini, ketika Allah membuka pintunya untuk kembali, membuka ampunan dan maafnya, itu tidak membuat orang jadi bersantai ria beribadah. Seharusnya dia lebih semangat. Aku datang dikit aja, Allah Azza wa Jalla sudah datang dengan lebih banyak. Karena terkadang ada jenis-jenis manusia, tatkala dikasih kabar gembira tentang ampunan buat dia, malah tambah jadi dosanya. Malah dia menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Masa dia menunda itu adalah masa yang sangat berbahaya, yang berpotensi membuat hatinya jadi keras dan gak bisa balik. Sehingga sayang, tatkala engkau dibukakan pintu sama Allah, lalu engkau gak mau masuk. Tatkala engkau dipanggil, gak mau datang. Yang ditakutkan, datang waktu pintu itu tertutup. Engkau ingin masuk, tapi udah gak dibukain. Karena waktumu udah selesai. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji
Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.